Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Ilmu Reproduksi Ternak Kelas A, akan melaksanakan praktikum acara 2, yaitu gametogenesis dan uji kualitas semen. Mari kita laksanakan praktikumnya. Yang pertama yaitu gametogenesis pada ternak jantan dan betina. Gametogenesis adalah proses pembentukan, pembelahan, dan pematangan sel gamet atau sel kelamin pada ternak, sehingga sel gamet tersebut siap dalam proses reproduksi. Gametogenesis pada ternak dibagi menjadi dua, yaitu pada ternak jantan dan pada ternak betina. Pada ternak jantan dinamakan spermatogenesis dan pada ternak betina dinamakan oogenesis. Tujuan dari praktikum gametogenesis dan uji kualitas semen adalah agar mahasiswa dapat mengetahui proses pembentukan sel gamet jantan dan betina, mengetahui struktur sperma dan ovum, proses fertilisasi, serta agar dapat menguji kualitas semen. Perkenalkan, nama saya Ridwan Wahyu Satriawan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi sel gamet jantan. Ini adalah contoh gambar dari morfologi sel gamet jantan. Morfologi sel gamet jantan dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu akromosom yang diberi tanda panah huruf A. Akromosom memiliki struktur yang runcing. Pada akromosom menghasilkan akrosin dan hyaluronidase. Akrosin berfungsi membantu sperma dan menembus zona pelusida pada ovum. Hyaluronidase berfungsi menembus ovum pada bagian korona radiata. Yang kedua yaitu nukleus yang ditunjukkan arah panah huruf B. Nukleus berisi materi genetik bertugas dalam mengatur aktivitas sel sperma. Dan sentriol merupakan penghubung antara kepala dan badan. Yang ketiga yaitu membran plasma yang ditunjukkan arah panah huruf C. Membran plasma merupakan bagian sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Fungsi dari membran plasma adalah untuk mengukur lalu lintas dari keluar dan masuknya substan dan elektrolit yang dibutuhkan pada saat proses metabolisme sel. Yang keempat ditunjukkan arah panah huruf D, yaitu badan. Badan sperma berbentuk lonjong yang terdiri dari mitokondria dengan fungsi sebagai tempat respirasi sel dan penghasil energi untuk membantu ekor bergerak. Yang kelima yaitu ekor, ditunjukkan arah panah huruf E. Ekor merupakan alat penggerak sperma untuk membantu sperma menembus ovum. Secara keseluruhan dilindungi oleh membran plasma. Pada ekor terdapat flagela panjang yang berfungsi untuk mendorong sperma untuk bergerak ke depan. Yang keenam yaitu mitokondria, ditunjukkan arah panah huruf F. Mitokondria adalah salah satu organel sel yang diturunkan dari induk kepala anaknya. Fungsi dari mitokondria adalah sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel pada makhluk hidup. Yang ketujuh yaitu sentriol, ditunjukkan arah panah huruf G. Sentriol adalah struktur berbentuk tabung yang terdapat dalam sel eukariotik. Fungsi dari sentriol adalah membantu dalam proses pembelahan sel antara kepala dengan ekor saat masuk ke dalam ovum pada proses pembelahan sel. Yang terakhir adalah sitoplasma, ditunjukkan arah panah huruf H. Sitoplasma adalah bagian dari sel hewan yang masing-masing memiliki organ berbeda. Fungsi dari sitoplasma pada sperma adalah untuk menyimpan bahan kimia yang digunakan sebagai metabolisme sel seperti protein, lemak, dan enzim, serta sebagai tempat menjaga keseimbangan air dalam sel. Perkenalkan, nama saya Idarmani Najeni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi dari sel gamet betina. Korona radiata. Korona radiata merupakan lapisan terluar ovum yang tebal serta terdiri dari sel granulosa. Apabila terjadi fertilisasi, sperma akan menembus korona radiata dengan enzim hyaluronidase.
Corona radiata juga berfungsi sebagai tempat transportasi nutrisi. Selanjutnya yaitu zona pellucida. Zona pellucida ini merupakan lapisan pelindung ovum yang tebal dan terletak di bagian tengah dan berbasis glikoprotein serta terdiri dari 3 lapisan yaitu JP1, JP2, dan JP3. Lapisan JP1 menghubungkan lapisan JP2 dan JP3, sedangkan lapisan JP2, JP3, dan membran vitelin ini berhubungan satu sama lain. Pada lapisan JP2 terjadi blokade sperma agar tidak ada sperma lebih dari satu yang masuk ke dalam ovum. Sedangkan pada lapisan JP3 akan memberi sinyal bersama dengan membran vitelin kepada JP2 agar terjadi blokade. Membran vitelin selain berfungsi untuk memblokade sperma agar sperma tidak masuk melebihi satu sel bersama lapisan JP2 pada zona pellucida, juga berfungsi untuk memelihara ovum dan menyesuaikan zat di antara dalam dan di luar lingkungan sel. Selanjutnya yaitu sentriol. Sentriol ini berfungsi sebagai tempat pelepasan atau pemutusan kepala dan ekor sperma, di mana kepala sperma akan bergerak menuju nukleus, sedangkan ekornya akan tertinggal. Selanjutnya dan yang paling terakhir yaitu nukleus. Nukleus ini merupakan organel sel yang berada di sel eukariotik. Pada nukleus berisi informasi genetik yang mengandung karakteristik yang terkandung pada sel ovum. Nukleus dapat menghasilkan 2 sel haploid pada waktu sperma membuahi ovum. Perkenalkan, nama saya Andri Elgia. Di sini saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma atau sel gamet jantan melalui perkembangan yang kompleks dan teratur. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Spermatogenesis ini diawali dengan spermatogonium yang memiliki kromosom 2N atau diploid yang mengalami pembelahan mitosis atau spermatositogenesis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer ini memiliki kromosom 2N atau diploid. Spermatosit primer akan membelah lagi pada meiosis 1. Spermatosit primer akan membelah menjadi spermatosit sekunder pada meiosis 1 yang bersifat haploid. Pada fase meiosis 2, spermatosit sekunder akan membelah lagi menjadi spermatid yang bersifat haploid. Spermatid ini akan berdiferensiasi menjadi sperma sesungguhnya yang awalnya hanya memiliki kepala dan badan akan menjadi sperma yang sempurna, yaitu memiliki kepala, badan, dan ekor. Sini saya akan menjelaskan mengenai proses oogenesis. Oogenesis merupakan suatu proses pembentukan sel telur yang terjadi di dalam ovarium. Proses oogenesis yaitu oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut dengan oogonium yang memiliki kromosom diploid. Oogonium ini akan mengalami pembelahan secara mitosis 1 menghasilkan oosit primer yang diploid. Oosit primer ini kemudian akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder yang haploid dan satu badan polar. Oosit sekunder yang haploid dari pembelahan secara meiosis 1 kemudian mengalami pembelahan secara meiosis 2 menghasilkan ootit haploid dan satu badan polar. Ootit yang haploid ini kemudian akan mengalami diferensiasi menjadi ovum dan badan polar yang haploid tadi akan mengalami lisis.